فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, dan beliau masih menukilkan sirah nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Ishaq Al-Madani rahimahullahu taala. Falamma ajma'u amrahum fi hadmiha wa bunyaniha, tatkala mereka telah membulatkan tekad mereka untuk meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali, qama Abu Wahab ibnu Amr ibni Aid ibni Abd ibni Imran ibni Makhzum fatanawala minal Ka'bati hajaron. Bangkitlah Abu Wahab ibnu Amr, yang mana ini adalah dari Bani Makhzum, termasuk kabilah bangsawan di kalangan Quraisy. Lalu dia mengambil satu batu dari Ka'bah, yaitu apa? Mencabut satu batu. Fawasaba min yadihi hatta raja ila maudhi'ih. Lalu batu itu melompat lepas dari tangannya sehingga kembali ke tempatnya lagi. Faqal ya ma'syara Quraisy la tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa thayyiba. Maka Abu Wahab Al-Makhzumi ini mengatakan, wahai masyarakat Quraisy, jangan kalian masukkan ke dalam bangunan Ka'bah ini dari hasil mata pencaharian kalian kecuali yang baik-baik. La yadkhulu fiha mahru baghi. Tidak boleh masuk ke pembangunan Ka'bah mahar dari pezina, yaitu apa? Upah hasil perzinaan. Wala bai'u riba, ataupun jual beli riba. Wala mazlamatu ahadin minan nas, ataupun hasil mendolimi seseorang. Qala Ibnu Ishaq wan nasu yanhaluna hadzal kalama lil Walid ibn al-Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum. Sementara orang-orang meyakini ucapan ini adalah milik Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Enggak masalah, intinya ini ucapan yang nasihat yang bagus di zaman jahiliyah dari Bani Makhzum. Qal summa inna Quraisyan tajazza'atil Ka'bah. Kemudian sesungguhnya orang-orang Quraisy membagi-bagi Ka'bah, yaitu dinding ini siapa yang bangun, dinding itu siapa yang membina, dan semacam itu. Fakana syiqul babi li Bani Abdi Manaf wa Zuhrah. Bagian dari pintu ini diurus oleh Bani Abdi Manaf dan Bani Zuhrah. Wa kana ma baina ruknil aswad wa ruknil yamani li Bani Makhzum wa qabaila min Arab ingdammu ilaihim. Sementara dinding antara rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani ini diurus oleh Bani Makhzum dan kabilah-kabilah Quraisy yang bergabung dengan mereka. Wa kana dhahrul Ka'bah li Bani Jumahi wa Sahm. Sementara bagian atas Ka'bah itu diurus oleh atau diserahkan kepada Bani Jumah dan Bani Sahm. Wa kana syiqqul hijr li Bani Abdiddar ibni Qusay. Bagian hijr itu diurus oleh Bani Abdiddar ibni Qusay. Dan kita tahu pada waktu itu di masa jahiliyah itu sebelum itu hijr itu termasuk dari Ka'bah. Maka termasuk yang diruntuhkan. Cuma nanti mereka tidak mampu mengembalikan lagi untuk bagian hijrnya.
wali Bani Asad ibni Abdul Uzza ibni Qusay, wali Bani Adi ibni Ka'ab ibni Lu'ay, wa huwal Hatim. Tayyib. Dan juga diserahkan kepada Bani Asad dan Bani Adi. Dan Hijr ini adalah yang Hatim, yaitu yang mahtum, yang sekarang masih tetap runtuh. Iya, sampai hari ini tidak ada bangunan apa-apa. Dalam artian tidak masuk ke dalam Ka'bah. Jelas ada bangunan di situ, isyarat ini sebenarnya adalah bagian dari Ka'bah dulunya. Summa innan nasa habu hadmaha. Kemudian sesungguhnya orang-orang merasa gentar untuk memulai meruntuhkan Ka'bah. Wa fariqu min, dan mereka merasa takut untuk melakukannya, untuk memulai itu. Fariqu artinya khaufu. Disebutkan dalam catatan kaki, khaufu min, merasa takut. Faqala al-Walid ibn al-Mughirah ana abda'ukum fi hadmiha. Lalu al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan, saya yang akan memulai kalian untuk meruntuhkannya. Saya yang akan mengawali kalian. Fa akhadhal mi'wala summa qama 'alaiha. Lalu dia mengambil cangkul. Selanjutnya dia bangkit mendekati Ka'bah atau qama 'ala, yaitu mengurusi. Wa huwa yaqul Allahumma lam tura. Dia mengatakan, ya Allah jangan khawatir. Allahumma inna la nuridu illal khair. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Niatnya baik, tapi ini kalimat jahiliyah. Gimana mengatakan ya Allah jangan khawatir? Allah tahu dan Allah tidak khawatir. Tapi ini niatnya baik. Intinya ya Allah, niat kami baik. Jangan menyangka kami akan merusak rumahmu semata. Tapi dengan bahasa yang seperti itu. Summa hadama min nahiyatir ruknain. Lalu dia meruntuhkan mulai meruntuhkan dari sisi dua rukun. Kita tahu tadi dua rukun itu diserahkan pada Bani Makhzum dan yang bergabung dengan mereka. Sementara Walid bin Mughirah ini Al-Makhzumi. Dan nanti akan turun ayat terhadap dia, tapi di zaman dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dia orangnya banyak membela Nabi, tetapi dia sendiri punya syubhat yang banyak. Sehingga Allah Ta'ala murka pada dia, syubhat yang membahayakan. Tidak mau masuk Islam. Kemudian fatarabbasan nasu tilkal lailah. Lalu orang-orang menanti-nanti di malam itu, tarabbus, yaitu menunggu apa yang akan terjadi. Wa qalu nangzur, mereka mengatakan kita menunggu. Fa in usiba lam nahdim minha syai'a. Kalau dia terkena musibah malam ini, maka kita tidak akan meruntuhkan Ka'bah sedikit pun. Wa radadnaha kama kanat. Kita akan kembalikan Ka'bah seperti apa adanya. Wa illam yusibhu syai'a, kalau dia tidak wa illam yusibhu syai'un faqad radiyallahu ma sana'na. Jika dia tidak tertimpa apa-apa, berarti Allah telah meridhai apa yang kita perbuat. Fa asbahal walidu min lailatihi ghadiyan ala amalih. Lalu berpagi-pagilah Al-Walid itu dari malamnya itu, berangkat melakukan tugasnya. Fahadama wa hadaman nasu ma'ah. Lalu dia mulai meruntuhkan Ka'bah dan orang-orang pun meruntuhkan bersamanya. Hatta idzan tahal hadmu bihim ilal asas, sehingga apabila peruntuhan itu membawa mereka sampai ke asas, yaitu satu persatu diruntuhkan sampai mencapai asas Ibrahim yang telah entah asas Ibrahim atau bahkan yang sebelum Nabi Ibrahim asas itu, tapi disebutkan di sini asas Ibrahim alaihi salam. Afbau ila hijaratin khudar ila hijaratin khudr kal asinnah. Mereka sampai kepada bebatuan yang berwarna hijau, bagaikan tombak-tombak. Akhidin ba'duha ba'da, sebagiannya mengambil sebagian yang lain, yaitu susunannya sangat rapi, saling mengikat satu sama lain batu-batu itu.
Kalau dalam riwayat yang lain kal asnan, seperti gigi-gigi. Kalau dalam riwayat yang ini kal asinnah, seperti tombak. Mungkin apa? Agak runcing-runcing, macam wallahu a'lam, macam taring polanya atau apa. Tapi tak masalah. Kal asnan atau kal asinnah tak masalah. Itu asas Ka'bah. Qala Muhammad ibnu Ishaq, fahaddatsani ba'du man yarwil hadis. Sebagian orang yang meriwayatkan hadis ini bercerita kepada saya, ini masalahnya. Muhammad bin Ishaq di zaman yang sangat tua beliau, di zaman Imam Malik. Antara Muhammad bin Ishaq dengan Rasulullah itu jaraknya dekat saja. Sayangnya beliau tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap macam apa. Ini sangat disayangkan. Dia mudallis. Sebagian orang yang meriwayatkan hadis bercerita pada saya, anna rajulan min Quraisy mimman kana yahdimuha, bahwasanya seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang dulu termasuk ikut meruntuhkannya. Jelas ini sudah sangat tua sekali seandainya mendapatkan dari tokoh tersebut, karena ini peristiwa sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Adkhala atalatan baina hajaraini minha, dia memasukkan atalah. Atalah ini kalau orang Indonesia bilang semacam linggis. Ya, di sini apa ya? Besi yang panjang yang untuk mencongkel itu. Panggilannya apa ya? Besi yang panjang yang kuat untuk mencongkel batu dan semacam itu. Ini atalah. Kenapa? Mungkin ya pencongkel ya gitu-gitu. Baik, memasukkan di antara bebatuan di antara dua batu, liyaqli abiha ahadahuma, untuk mencabut salah satunya dengan alat besi tadi itu. Falamma taharrakal hajar tanaqadat makkatu bi asriha, tatkala batu asas itu bergerak, maka Mekah secara total juga ikut berguncang. Masalah mungkin saja, kita tidak tahu. Sementara beliau tidak cerita dengan sanad yang lengkap, maka ini jadi masalah. Tapi masalah mungkin saja memang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Asas dari tegaknya dunia ini adalah apa? Negeri Mekah. Makanya dikatakan Ummul Qura. Kalau nanti Ka'bah itu diruntuhkan oleh Suwaiqatain menjelang hari kiamat, maka ini adalah alamat bumi memang akan segera hancur, akan segera datang kiamat. Maka bukan mustahil yang seperti itu. Ketika asas Ka'bah diganggu, maka Makkah ikut berguncang. Tapi kisah ini betulkah ceritanya seperti ini? Wallahu a'lam, karena sanadnya tidak diceritakan. Tayyib, fantahu an dzalikal asas, maka mereka berhenti sebelum mencapai asas, yaitu asasnya tidak diganggu, mereka cuma mengurusi yang bagian atas saja. Qala Ibnu Ishaq, summa innal qabaila min Quraisy jama'atil hijarata li binaiha. Kemudian kabilah-kabilah dari Quraisy mengumpulkan bebatuan untuk membangunnya lagi. Setelah selesai diruntuhkan, tinggal asas saja, lalu mereka mulai mengumpulkan bahan-bahan penyusun. Kullu qabilatin tajma'u ala hidah. Setiap kabilah mengumpulkan sesuai dengan garisnya, hidah, sesuai dengan jalurnya. Telah kita ketahui tadi, setelah dibagi-bagi tugasnya itu. Summa banauha, lalu mereka membangunnya. Hatta balaghal bunyanu maudhi'ar rukn, sehingga pembangunan tadi, boleh jadi bunyan ini masdar, pembangunan, proses perbuatan, atau bunyan adalah bangunan, yaitu hasil pembinaan. Yaitu apa? Bangunannya sampai di tempat rukun, yaitu yakni al-hajar al-aswad. Siapa yang akan meletakkan hajar aswad? Karena ini paling mulia, batu paling mulia dibandingkan dengan batu-batu yang lain. Fakhtasamu fi, lalu mereka berselisih tentang itu. Mereka berbalah. Kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila maudhi'ihi dunal akhar. Setiap kabilah ingin mereka sendiri, bukan yang lain, yang meletakkan batu hajar aswad itu ke tempatnya, mengangkat hajar aswad ke tempatnya. Hatta tahawaru, sehingga mereka bertengkar, berbalah. Wa takhalafu, saling berselisih.
Wa a'addu lil qital, mempersiapkan peperangan. Dan ini tentunya musibah, setan yang suka kalau sampai itu terjadi. Faqarrabat Banu Abdiddar jufnatan mamlu'atan daman. Bani Abdiddar, kalau tadi Bani Abdiddar mengurusi bagian mana? Mengurusi bagian Hijr. Abdiddar ibni Qusay. Mereka mendekatkan jufnah. Baik. Alam ini semacam bekas mamlu'atan daman, penuh dengan darah. Summa ta'aqaduhum wa Banu Adi bin Ka'ab bin Lu'ay 'alal maut. Lalu mereka dan Bani Adi bersepakat membuat kesepakatan untuk mati. Yaitu apa? Kami yang meletakkan Hajar Aswad walaupun kami yang mati. Wa adkhalu aydiyahum fi dzalika dam fi tilkal jufnah. Mereka memasukkan tangan-tangan mereka ke dalam darah yang ada di bekas tersebut, di wadah itu. Fasummu la'aqatad dam. Maka sejak saat itu mereka dinamakan dua kabilah ini sebagai penjilat darah. Baik. Fama kasat Quraisyun ala dzalika arba'a layalin aw khamsa. Lalu orang-orang Quraisy mereka terdiam selama 4 hari atau 5 hari dalam peristiwa itu. Baik, semuanya mau perang, tapi juga siapa yang akan memulainya tak suka juga untuk memulai. Maka mereka selama 5 hari tidak ada keputusan. Summa innahum mujtama'u fil masjid. Kemudian sesungguhnya mereka berkumpul di masjid. Ada taufik untuk mencari jalan keluar yang baik, yang damai. Fatasyawaru wa tanasofu. Mereka bermusyawarah dan saling insaf. Tanasofu, yaitu apa? Saling insaf, saling mencari titik tengah, mencari keadilan. Faza'ama ba'du ahli riwayah anna Aba Umayyah ibn al-Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum. Sebagian ahli riwayat menyatakan bahwasanya Abu Umayyah ibnul Mughirah, alam apakah dia saudara dari Al-Walid ibnul Mughirah, karena sanadnya nasabnya sama di sini. Wa kana ama idzin asanna Quraisyin kullihim. Dan ketika itu di tahun itu dia adalah orang Quraisy yang paling tua di antara mereka semua. Maka ini menunjukkan pentingnya musyawarah dengan orang-orang yang lebih tua dalam perkara yang seperti ini, yang wahyunya tidak diketahui dan sebagainya. Karena orang tua, sebagaimana kata para udaba dan juga kata para syurah, tetap mereka itu memiliki tajarubat yang banyak, memiliki hasil tajribah yang banyak, pengalaman-pengalaman, pelatihan dan seterusnya. Tetap ra'yu mereka itu sangat terpandang dalam perkara-perkara yang kita tidak punya wahyu tentang itu, tidak tahu wahyu tentang itu. Tayyib, ya ma'syara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid. Wahai masyarakat Quraisy, jadikan di antara kalian hakim di dalam perselisihan kalian ini orang yang pertama kali masuk pintu dari masjid ini. Mereka sekarang sudah di masjid. Nah, mereka coba kita cari hakim, tengok siapa yang sekejap lagi masuk lewat pintu ini. Jadi tidak sempat diumumkan keluar-luar tentunya ke Makkah. Siapa yang mau masuk, siapa yang masuk duluan, kami jadikan hakim. Tak, mereka yang di dalam masjid sama-sama menunggu siapa yang akan masuk. Dah dia yang jadi hakim sudah. Baik. Ya qadhi bainakum fih, biar dia yang memberikan keputusan di antara kalian tentang masalah ini. Fafa'alu, maka mereka pun menyepakati itu, mengerjakannya. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 5 tahun sebelum beliau jadi Nabi dan Rasul tentunya. Dan ini adalah isyarat yang sangat bagus. Allah menghendaki beliau memang layak untuk menjadi hakim di seluruh alam semesta. Falamma ra'auhu qalu hadzal amin radina hadza Muhammad.
Tatkala mereka melihat beliau, mereka mengatakan, inilah orang yang terpercaya, kami telah ridha, ini adalah Muhammad. Baik. Dan ini yang dijadikan hujah oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya dan para pensyarah peristiwa ini akan jadi hujah nanti di masa-masa pengutusan Rasulullah SAW. Dulu di zaman jahiliyah kalian sendiri sudah mempercayai dia, kenapa sekarang kalian mendustakan dia dan sebagainya. Ini jadi hujah, salah satu hujah terhadap orang-orang kufar itu. Falamman taha ilaihim wa akhbaruhul khabar. Tatkala beliau sampai di tempat perkumpulan mereka itu di dalam masjid dan mereka menghabari beliau tentang peristiwa yang ada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halummu ilayya sauba. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, datangkan kepada saya pakaian. Fa'utiya bih, lalu didatangkan pada beliau sehelai pakaian. Fa'akhadar rukan yaknil hajaral aswad, lalu beliau mengambil hajar aswad. Fawada'ahu fihi biyadih, selanjutnya beliau meletakkan hajar aswad itu ke dalam kain tadi dengan tangan beliau. Jelas mau tidak mau harus ada orang dan beliau sudah dipercaya. Beliau yang meletakkan hajar aswad dalam kain tersebut. Summa qal litakhudha kullu qabilatin binahiyatin minas saub. Beliau mengatakan hendaknya setiap kabilah mengambil satu sisi dari pakaian ini. Summa qala irfa'uhu jami'a. Lalu beliau mengatakan angkat batu ini secara bersamaan. Fafa'alu, mereka pun melakukannya. Hatta idza balaghu bihi mawdi'ah, sehingga apabila mereka mencapai tempat hajar aswad, bihi membawa hajar tersebut, wada'ahu huwa biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan itu. Mau tidak mau memang hanya satu orang. Kalau semua tangan jelas tak muat itu. Summa bana alaih, lalu beliau membangun di atas hajar aswad itu, mungkin meletakkan perekat dan sebagainya dan seterusnya. Baik, disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi dalam Musnad beliau, Al-Hakim dalam Mustadrak. Hakim mengatakan ini sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dan juga ada penguat yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, disepakati oleh Imam Zahabi. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalail dan Abdur Razzaq dalam Musannaf dalam hadis yang panjang dari Mujahid. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Al-Haisami dalam Al-Majma' mengatakan diriwayatkan oleh Ahmad dan rawinya adalah rawi sahih kecuali Hilal bin Khabbab dan dia siqah walaupun ada kritikan. Dan juga beliau menyebutkan itu di dalam hadis Ali dan mengatakan ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Awsat. Rawinya rawi-rawi sahih kecuali Hafiz Ibnu Umar Ad-Dharir dan Khalid Ibnu Armarah, nggak tahu tertulis demikian, dan dua-duanya siqah. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah. Baik, seandainya sanadnya memang sampai ke masa Rasulullah, alhamdulillah. Tapi kalau sekedar sampai ke Ibnu Ishaq, maka tentunya apa? Ini kita agak kecewa tentunya. Tapi hampir boleh dikatakan semua kitab-kitab sirah menukilkan ini, baik itu para ulama yang tidak meneliti sanad ataupun para ulama yang meneliti sanad yang membuat kitab sirah, semuanya mereka menyebutkan cerita ini. Boleh dikatakan demikian. Maka insya Allah asalnya itu ada. Dan inilah yang ma'ruf di dalam pengetahuan kaum muslimin. Pola pembangunannya secara mendasar memang seperti ini. Dan dengan itu Rasulullah dinamai dengan Al-Amin. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam.